Melawan setan dengan akal logika. Menjual villa angker dan mengusir setannya. Seorang bangsawan keturunan ningrat repot karena dia memiliki villa kuno di bekas tambang karbon leluhurnya yang sudah tidak aktif. Konon villa itu angker dan dah lama kosong setelah tambang tutup. Villa itu dulu dipakai sebagai kamp para bos dan karyawan tambang. Hingga terjadi pembunuhan seorang wanita cantik muda oleh suaminya. Hantu dari wanita cantik inilah yang dipercaya bergentayangan di villa tersebut. Menurut masyarakat setempat sering terdengar sayup-sayup suara wanita minta tolong, bahkan pernah di bulan purnama beberapa orang mengintip ke dalam villa dan lamat-lamat mereka melihat bayangan seseorang wanita berlari. Sejak saat itu bangsawan ini kesulitan untuk menjual villa tersebut. Villa dan tanah itu menurut hitungan resmi NGOP bernilai mencapai 4 miliar. Tapi sekarang dijual 2 miliar aja orang tidak berani menawar. Hingga di suatu hari datanglah seorang pemuda pada bangsawan itu. Dan meminta pekerjaan. Kebetulan dia memerlukan uang untuk skripsi dan wisuda nanti. Lalu secara iseng terpikirlah pada villanya, lalu berkatalah dia, coba jualkan villaku nanti kalau bisa laku di atas 2 miliar. Saya cuma ambil yang 2 miliar saja. Sisanya untukmu. Lalu bangsawan itu bercerita panjang lebar tentang villanya yang angker. Setelah merenung sejenak akhirnya pemuda itu menyanggupi dan diperbolehkan melihat-lihat villa itu. Kemudian kunci-kunci villa diserahkan pemuda itu. Setelah 5 hari pemuda itu meneliti keadaan villa, serta menggali informasi dari beberapa sumber yang tahu riwayat villa itu. Datanglah dia pada seorang kaya lalu menawarkan villa tersebut padanya. Namun orang kaya itu juga telah tahu cerita keangkeran villa itu. Berkatalah dia pada pemuda itu, loh kan villa itu angker sehingga sulit dijual. Saya jamin tidak angker kalau sudah Bapak beli. Kok bisa begitu? Begini boleh saya bertanya, apakah orang yang telah mati masih bisa didengar suaranya? Apakah orang yang sudah mati masih ada bayangannya? Jelas tidak, jawab si orang kaya itu. Bisa Pak, contohnya, kita masih bisa dengar suara Elvis Presley dan melihat bayangannya di tape recorder dan laser disc walau dia sudah meninggal. Iya sih, jawab si orang kaya itu. Tapi apa hubungannya dengan masalah ini? Ada Pak, karena tape recorder dan laser disc menggunakan zat karbon. Yaitu teorinya apabila zat karbon menempel pada suatu benda ia akan menyerat gelombang suara-suara itu dan ketika dipanasi ia akan bergetar dan mengeluarkan suara kembali, dan ini juga berlaku pada laser disc. Bedanya cuma suara dan cahaya. Nah, villa itu adalah kamp bekas pekerja tambang karbon yang selama bertahun-tahun para karyawan yang pulang nambang itu, baju, celana, dan badan banyak karbon yang menempel dan mencemari dinding villa karena angin. Nah, pada saat terjadi pembunuhan, suara jeritan dan bayangannya diserap oleh karbon yang menempel di dinding villa itu. Nah, pada bulan purnama berproses karena atap villa itu menggunakan kaca kristal agar cahaya bisa masuk. Nah, cahaya bulan yang melewati kaca kristal itu memanasi dinding-dinding villa itu, terdengar suara dan bayangan kembali yang dianggap hantu. Untuk mengusir hantunya maka dinding itu dicat ulang dan kaca kristal harus diganti dengan kaca biasa. Orang kaya itu mangut-mangut takjub akan kecerdikan pemuda itu lalu berkata, baiklah, akan saya beli, tapi buktikan dulu teorimu dan usir setannya. Lalu pemuda itu menemui bangsawan pemilik villa dan minta agar villa dicat ulang dan kaca kristal diganti kaca biasa. Setelah itu pada bulan purnama gak ada lagi suara dan bayangan hantu. Dan dibeli sama si orang kaya 2,5 miliar. Dengan rincian 2 miliar untuk pemilik dan 1,5 miliar untuk pemuda itu atas kecerdikan dan kejujurannya. Sepulang orang kaya itu bertanyalah bangsawan pada pemuda itu, bagaimana cara kamu mengusir setan? Padahal sudah puluhan kali aku panggil dukun pengusir setan dan semuanya gagal.
Lalu sambil tersenyum pemuda itu berkata, "Ah, saya cuma terinspirasi tip recorder dan laser disc Tuan." Lalu mereka bersalaman dan ketawa.